Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Oke, teman-teman bisa lihat kali ini kita akan membahas yang namanya materi pengukuran. Pengukuran itu ringkasnya kita ukur. Maksudnya kita ukur biar kita tahu berapa panjangnya, berapa luasnya, berapa volume, berapa banyaknya, berapa waktunya ataupun berapa beratnya. Pelan-pelan ya kita bahas ya. Bismillah. Oke. Pengukuran itu yang pertama akan kita bahas adalah pengukuran tentang panjang. Ada yang namanya satuan panjangnya itu yang tidak baku. Misalnya ini spidol ini kita mau ukur dengan jengkal. Bisa nggak? Bisa. Sampai sejengkal? Tidak. Kira-kira sekitar setengah jengkal lebih dikit. Nah, itu tidak baku. Begitupun dengan ruang tamu misalnya, atau ruang kelas, ataupun lapangan. Bisa kita ukur dengan sesuatu yang tidak baku. Bisa. Dengan apa? Dengan langkah misalnya. Ataupun dengan tangan kita bentangkan ada berapa panjangnya gitu. Oke. Ini adalah sebuah tangga yang teman-teman akan memudahkan dalam mengerjakan hal-hal pengukuran. Oke, bisa kita lihat ya. Biasanya kalau kita ukur tinggi, berapa sih tinggi kamu? 140 cm Pak. cm itu apa ini? cm itu adalah cm. Bisa nggak kita rubah ke angka-angka lainnya, kesatuan yang lainnya? Kalau jalan tol itu, kalau kamu lihat tuh ada lagi gerbang tol 500 m lagi. M itu apa sih? Ini namanya meter. Nah, terus ada lagi jarak antar kota kilometer. Nih kilometer di atas. Bisa nggak sih kita rubah? Kita punya tinggi sekian, kita rubah menjadi satuannya sekian. Tentu bisa. Inilah tangga yang memudahkan kita untuk merubah satuan panjang. Ada yang namanya kilometer. Ada HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Misalnya kita punya panjang tali 100 meter, 100 meter, maaf, 1 meter. 1 meter itu berapa sentimeter sih? Turun berapa tangga? Kita lihat M ini posisi di sini kan? Nah, ke sentimeter di sini. Berarti turun 1, 2. Tambahin nolnya 2. Atau istilahnya mah setiap tangga dikali 10. Berarti kalau 2 tangga dikali 10 lagi. 10 dikali 10 kan 100. Berarti 1 dikali 100 istilah 100 cm gitu ya. Nah, itu kalau turun satuannya. Misalnya satuannya naik. Ya, misalnya ada 5000 meter. Sebenarnya berapa kilometer sih 5000 meter itu? Oke, kalau turun dikali 10 atau ditambahin 0,1 gitu ya setiap tangga. Nah, kalau naik kita lihat, kalau naik itu harus diapain? Kalau naik itu meter ke kilometer, meter di sini, kilometer di sini. Oh, ternyata dia naik 1, 2, 3. Diambil nolnya, tadi nol ditambahin. Kalau naik kita ambil nolnya. Ada 3 kan naiknya, berarti diambil 3. 1, 2, 3, habis deh. Oke, gitu ya. Nah, misalnya lagi nih, kalau satu ketika nggak nol yang menjadi masalah. Misalnya ada 125 cm. Ini berapa meter? Nah, cm ke m 1, 2, 2. Berarti kita ambil nolnya 2. Ternyata nggak bisa. Konsepnya kalau dibagi itu kalau naik itu dibagi, kalau turun dikali ya. Tuh. Kalau nggak bisa gini, berarti kita harus apain? Kita kasih koma. Dari cm ke m. 1, 2. Ya, berarti 1, 2. Nah, ada di sela-sela sini. 1,25. Tuh. Oke, misalnya lagi ada lagi di sini deh, di sini. Masih kelihatan ya. Misalnya lagi ada 880
mm. Ini berapa dm ya? Berapa dm ya? M. mm ke dm 1 2 itu 1 2 jadi 1,8. Nolnya nggak ditulis Pak, ya nggak usah, kan sama aja udah diambil nolnya. 1 2 gitu. Gampang ya. Ingat kalau satuan panjang ini ya, satuan panjang ini setiap turun dikali 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Kalau satuan panjang nih. Kemudian yang kedua adalah satuan luas. Satuan luas itu maksudnya apa Pak? Seperti kamu punya persegi, dihitunglah luasnya. Persegi sisinya 5 cm, berarti luasnya adalah 5 dikali 5, sisi kali sisi, karena persegi 25 cm persegi. Persegi itu identik dengan pangkat 2. Sama dengan panjang, cuman ditambahin pangkat 2 saja. Begini teman-teman. Nah, prinsipnya kalau udah pangkat 2 berarti kalau turun dikali 100, nolnya lagi tambah 2. Kalau naik dibagi 100, nolnya turun 2. Ya, ingat tadi kan 1, nih sekarang 2. Kan? Nah, misalnya lagi. Nah, langsung contoh agak sulit ya. Misalnya ada 20.000 cm persegi. Ya, ini teman-teman mau ngerubah cm persegi ini menjadi apa nih? Menjadi meter persegi misalnya. Berarti tinggal kita bagi 100 setiap tangga. Anak tangga ya. Kalau naik, kalau turun kita kali. Ternyata cm ke meter adalah naik, cm ke meter. Naik berapa? 1, 2. Otomatis dibagi 100 dibagi 100 lagi, atau diambil nolnya 4. Nol diambil 4. 1, 2, 3, 4 aja sisa 2. Gini. Ya gampang ya. Bismillah ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke satuan volume. Nah, nih satuan volume itu nggak jauh-jauh dari sebuah kubus ataupun sebuah bak mandi diisi airnya. Nah, gampangnya tadi kan udah luas, sekarang ini udah ya, ini udah kita ke volume. Volume itu pangkat 3 teman-teman. Oke, gampang nih. Nah, kalau pangkat 3 berarti kalau turun, setiap satu tangga turun dikali 1000. Kalau satu tangga naik dibagi 1000. Tuh, dikali 1000 dibagi 1000. Masih loading. Ayo tungguin dulu, mikir dulu. Ngerti nggak maksudnya? Nih ya. Sampel misalnya kita punya bak berisi air, volumenya adalah 1 meter kubik. Ditanyakan berapa desimeter kubik ya. Ingat turun berapa tangga ini? Meter ke desimeter kubik. Turun 1 tangga berarti dikalikan 1000. Tambahin aja deh nolnya. Tuh 2, 3 tuh. Selesai. Nah, mungkin ada yang agak pusing nih, misalnya nih. Ada lagi misalnya 20.000 sentimeter kubik. Dijadikan meter kubik. Sentimeter ke meter. Naik 1, 2. Satu tangga ambil nolnya 3. Berarti kalau 2 tangga ambil nolnya 6. Oke, cara ngambil nolnya gimana? Kan 20.000. 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. Habis kan? 5. Habis lagi. Tambahin 0, 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kasih koma. Gitu. Ini coret-coretan ya, dicoret-coretan ya. Oke, berarti jawabannya berapa? 0,02. Tuh.
0 yang setelah 2 ini nggak usah dipakai. Gampang ya. Nah, jadi yang sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari bukan desimeter kubik atau meter kubik. Kebanyakan apa? Bisa jadi adalah liter. Liter itu sama dengan apa ya? Teman-teman tahu nggak liter itu sama dengan apa? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Ini liter ya. Oke. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Berarti 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maksudnya gimana, Pak? Nah, misalnya ada contoh 1 meter kubik berapa liter ya? Yo, coba. Nah, liter kan sama dengan desimeter kubik. Ya kan? Berarti turun berapa? Turun 1. Ya, meter ke desimeter kubik. Turun 1 berarti tambahin 0,3. Gitu. Oke. Nah. Kemudian udah ada liter, muncullah tangga yang baru untuk satuan volume ini. Ya, tangga yang baru yang namanya kiloliter. Kebaca ya. Ini. Nah. Itu. KL, HL, DAL, L, DL, CL, ML mililiter. Nah, tangga yang baru ini nilainya turun bukan dikali 1000, tapi balik lagi, turunnya dikali, setiap turun 1 tangga dikali 10. Itu naiknya dibagi 10. Gitu. Terkadang emang begitu rumit soal-soal merubah volume ini. Misalnya kayak tadi 1 meter kubik ya, ditanyain malah berapa desiliter. Nah lo kan nobo kan. Nah, otomatis biar lebih mudah kita rubah dulu ke liter. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Berarti jawabannya contohnya nih, 1 meter kubik adalah 1000 liter. 1000 liter berapa DL? Nah, turun lagi 1, tambahin lagi 0,1. 10.000 DL. Itu. Jadi 2 tahap menghitungnya. Oke ya. Kita lanjut yuk. Kemudian kita sampai ke pembahasan tentang pengukuran kuantitas. Apa sih kuantitas, Pak? Kuantitas itu Bapak kenalkan yang belum kenal ya. Ada yang namanya 1 lusin. Ada yang namanya 1 gross. Ada lagi 1 kodi. Ada lagi 1 rem. Maksudnya apa, Kak? Apa, Pak? Misalnya nih, aku mau beli baju 1 lusin dong. Nah, 1 lusin tuh berapa banyak sih? 1 lusin tuh 12 buah. Oh, aku mau beli banyak beli 1 gross. 1 gross itu 12 lusin. Atau 1 gross ini bisa 144 buah. Kan 12 kali 12 ya. Kalau 1 kodi berapa sih? Nah, 1 kodi itu 20 lembar. Oke, 1 rim 500 lembar. Biasanya kalau lembar-lembar apa tuh? Ada di apa? Ada di kertas gitu ya. Gampang ya. Ya, contoh soal misalnya ada 25 kodi. 25 kodi ini ada berapa buah ya?
Nah, caranya adalah 25 dikali 1 kodi berapa buah? 20. Buah. Ya ini bisa lembar, bisa buah gitu deh. Ya. 25 dikali 20 berapa? 500. Oke ya. Kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk masalah kuantitas. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke waktu. Waktu itu nggak jauh-jauh dari yang namanya detik, menit, jam. Ini dulu, pasarin dulu ya. Detik, menit, jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik ya udah 1 detik gitu ya. Satuan terkecil gitu ya. Oke, misalnya ada pernyataan gini. 1,5 menit. Kira-kira di sini ditulisnya berapa detik ayo? Ingat, ini pecahan desimal. 1,5 berarti kan jadinya 1/5/10 gitu kan. Ataupun 5/10 kita kecilin menjadi 1,5 gitu. 1 menit 60 detik. 60 ditambah setengah menit berapa detik? Setengah dari 60 berapa? 30. Hasilnya 90. Itu contohnya ya untuk masalah detik, menit, dan jam. Lagi, misalnya ada 1,2 jam. Nah, 1,2 jam ini berapa menit? Ingat, 1,2 jam ini kita bikin pecahan biasa dulu. 1/2/10. Kecilin kan jadi. Nah, 1/2/10 kita kecilin jadi 1/5 gitu kan. Oke, berarti yang kita harus hitung adalah 1 jam kan udah dapat nih 60 menit, tinggal 1/5. 1/5 jam itu berapa menit? 1/5 dikali 60 berapa? 12 gitu. Berarti 60 ditambah 12 berapa? 60 tambah 12 adalah 72. Nah, selain itu ya, untuk satuan waktu ini nggak cuma detik, menit, ataupun jam. Satuan waktu ini detik, menit, ataupun jam. Ada yang namanya hari ya. 1 hari 1 malam itu 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Ada lagi namanya minggu, 1 pekan atau 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Ada lagi 1 bulan. 1 bulan itu ada sih yang 31 ataupun ada yang 28 ya. Kita ambil yang terbanyak. 1 bulan itu 30 hari. 1 tahun? Ya, kita ambil yang biasanya 365 hari. Tuh, kemudian ada lagi satu apa lagi ya? Oh, kalau tahun ke minggu. 1 tahun berapa minggu? Maaf. 1 tahun udah hari. Oh ya, minggu. Minggu berapa? 1 tahun 52 minggu. Lanjut lagi. 1 tahun berapa bulan? Tahun itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember 12 bulan. Nah, oke. Selanjutnya tambahan lagi ya nih ya, udah inget ya. Nah, ini masih nggak susah amat lah buat teman-teman. Insya Allah bisa. Ada lagi yang namanya triwulan. 1 triwulan. Triwulan itu tri adalah 3, wulan bulan, berarti 3 bulan. Triwulan. Ada catur wulan, 1 catur wulan.
bulan sama dengan 4 bulan. Ada namanya 1 semester. Nah, biasa udah tahu ya, semester 6 bulan. Nah, mungkin yang nggak lupa nih atau baru dengar, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Oke, ada 1 windu 8 tahun. 1 abad 100 tahun. Oh iya, ada lagi yang kelewat, 1 dasawarsa 10 tahun. Oke, misalnya ada sebuah pernyataan dari bapak-bapak itu usianya adalah 3 windu ditambah 4 tahun. 3 windu 4 tahun. Berapa tahun kamu umur bapak? Misalnya 3 windu berarti 8 dikali 3 sila 24 ditambah 3 tahun berarti 27 tahun. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang berat. Berat tuh kayak kamu berapa kilo sih? Atau sama kayak tadi lagi nih. Ada yang namanya kilogram, atau gram, dekagram, gram, desigram, sentigram maupun miligram. Ya, ting dung. Sama kayak tadi, kalau ini agak lebih mudah. Turun dikali 10 atau ditambahin 01 ataupun komanya atau desimalnya tadi ke kanan. Kalau yang naik dibagi 10. Ya, berarti kalau 1 kilogram berapa gram? 1, 2, 3, turun 3 berarti 1000 gram. Dan di sini ada tambahan lagi. Tangganya tambah nih. Sini tangganya tambah. Nih. Ini kilogram, ini atasnya ya, ini lanjutannya di sini. Oke. Nah, sini. Ini kosong, ini kuintal, ini ton. Tuh. Oke, misalnya ada 100 kilo sama dengan berapa kuintal? Naik 2, 1, 2 berarti 1 kuintal. Ataupun 1 ton berapa kilo? Ton 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Nah, itulah dia materi kita tentang pengukuran. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencermatinya dan berlatih atau mengulang-ulang videonya biar lebih paham lagi, agar tidak kerepotan nanti saat mengerjakan soal-soal matematika setelahnya. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mataps, matematika tanpa batas.